Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom. Malam. Untuk Pak Bagio, selamat datang di PA Pemuda Online pada malam hari ini. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh dipertemukan lagi di PA Online ini. Untuk mengawali PA kita pada malam hari ini, kita angkat lagu pembukaan Bertemu Dalam Kasih. Berkumpul dalam anugerahnya, bersita kita semua dalam lagi PA Pemuda. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua dalam rumah Tuhan. Jadi pembicara. Bertemu dalam kasih-Nya. Dan masuk. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kiranya memberkati PA kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami anak-anakmu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan angkat pujian lagi, doa Yabes. Dan memperluas
Ya, selamat malam Pak. Selamat datang di baik teman-teman, kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berfirman, yaitu Bapa Sentuh Hatiku. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jelas suaranya putus-putus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
untuk Pak Bagio yang akan membawakan firman Tuhan, dipersilakan. Ya, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam Diaken Adi Swasono. Malam. Oh, ini dari Bandar Jaya ya? Iya Pak, percaya saya Pak. Ya, selamat malam minggu, selamat ber-PA. Sebelum kita lebih lanjut mendengarkan di masjid kencang banget. Masuk ya ke situ ya? Masuk. Oh iya, ya. Tunggu sebentar selesai. Oke, kita berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Bapa kami yang di surga, kami sungguh walaupun PJJ. Namun biarlah Tuhan, melalui PJJ ini juga, kami sesama pemuda boleh saling berbagi kasih, boleh berbagi pengalaman, dan juga tali kasih tidak akan pudar. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini. Kami bersama-sama akan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua, membimbing kami, memberkati kami, sehingga persekutuan pada malam hari ini boleh membangun spirit kami, boleh membangun passion kami, sehingga kami sebagai pemuda semakin giat, semakin tangguh di dalam menghadapi masa depan. Berkati Tuhan kami semua, sehingga setelah ber-PA ini membawa berkat damai sejahtera, membawa cita-cita kami untuk kami lakukan di hari ke depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam PA pada malam hari ini ke tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, PA pada malam hari ini temanya adalah merancang masa depan di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara kaum pemuda yang dikasih Tuhan, bahwa tidak dipungkiri bahwa setiap kita yang hadir di muka bumi ini semua tidak kebetulan. Tetapi Allah mempunyai rancangan. Allah punya maksud dan tujuan mengapa Allah itu menghadirkan kita. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Untuk apa sih kita dihadirkan di dunia ini? Khususnya para pemuda yang nanti pasti akan mempunyai masa depan. Masa depan seperti apakah yang akan Tuhan berikan kepada kita? Nah, dalam firman Tuhan kita bisa menemukan bahwa Allah itu merancang kehidupan kita untuk tujuan yang baik dan mulia. Tuhan tidak pernah punya rancangan jahat. Tuhan tidak pernah punya rancangan yang tidak baik untuk kita. Semua rancangan Allah yang diberikan kepada kita itu baik. Nah, sebagai pemuda Kristen, sebagai remaja Kristen yang percaya kepada Yesus, pasti memiliki masa depan yang Tuhan sediakan untuk kita yang akan datang. Masa depan yang akan kita jalani untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun itu tidak datang sendiri. Untuk meraih masa depan itu, semua harus pakai proses. Semua sulit, senang harus dilalui. Jadi tidak ujuk-ujuk hidupnya enak. Tiba-tiba tidak kuliah, tidak apa, tiba-tiba dapat gelar. Tidak merasakan pahit getirnya hidup, tiba-tiba langsung hidupnya enak. Tidak. Semua harus pakai proses. Nah, proses ini yang kadang-kadang yang ingin kita hindari. Kita nggak mau susah,
kita nggak mau pahitnya, pokoknya terima beres deh, ya yang enak-enak saja. Wah, itu tidak bisa, karena semua hidup orang itu harus melalui step by step untuk menuju kesuksesan. Nah, untuk bagaimana caranya? Ya, kita perlu bertekun untuk menggapai masa depan yang baik. Kita perlu juga melekat kepada Tuhan. Kita perlu bergaul dengan Tuhan supaya masa depan kita itu menjadi masa depan yang gemilang. Yuk kita buka Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 di sini berbunyi, karena masa depan sungguh ada. Ya, di sini di Alkitab dikatakan, ya, di Alkitab ada berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya apa? Dari zaman dulu kita punya masa depan, dan masa depan itu ada dan harapanmu itu tidak hilang. Ini Amsal sudah menjelaskan kepada kita. Jadi masa depan itu ada dalam jaminan Tuhan. Jadi para pemuda yang saat ini sedang galau, yang saat ini hatinya masih bimbang tentang masa depan, nanti kuliahnya mau di mana, kuliahnya selesai apa tidak, yang sudah bekerja, kepengen punya pasangan hidup, kemudian dan lain-lain sebagainya. Itu katakan bahwa masa depan ada dalam jaminan Tuhan. Jadi nggak usah khawatir kita anak Tuhan. Masa depan ada dalam jaminan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kemudian dalam Mazmur 139, Mazmur 139 ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan yang 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, ini artinya bahwa kita pada mulanya itu Allah yang tahu, ya. Semuanya ini dalam organ tubuh kita Allah yang membentuk. Selagi dalam kandungan, bahkan jauh sebelumnya, Allah mengetahui siapa saya. Allah mengetahui siapa Anda. Dan juga masa depan saya, masa depan Anda semua. Allah itu tahu. Sebelum, bahkan selagi dalam kandungan, Allah itu tahu. Ya, Allah mengetahui siapa Anda, siapa saya. Dan juga masa depannya nanti. Allah itu tahu. Jadi, para pemuda yang dikasihi Tuhan, sungguh memang luar biasa Allah yang kita percaya, Allah yang kita imani, tahu segalanya tentang hidup ini. Oleh karena itu, kita harus melekat kepada Allah, karena Dialah yang memiliki hidup ini dan juga masa depan kita. Kemudian next, Yeremia 29, di kitab Yeremia 29,
ayat yang 11. Firman Tuhan demikian berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ulangi lagi, Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Luar biasa. Rancangan apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Ya, Allah itu mempunyai rancangan. Rancangan itu rancangan damai sejahtera. Luar biasa, coba. Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membuat kita bahagia. Rancangan yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Nah, Tuhan memiliki rancangan masa depan yang spesial untuk kita. Ingat, rancangan masa depan yang spesial. Spesial itu artinya istimewa. Spesial itu artinya khusus untuk kita. Nah, tapi ya tadi itu, damai sejahtera tidak begitu saja datang, begitu saja. Rancangan spesial dari Allah tidak datang begitu saja. Semua harus pakai proses. Di mana kita sebagai pemuda saat ini juga sedang berproses untuk mendapatkan damai sejahtera itu. Yang lagi belajar yang rajin, belajar yang tekun, belajar disiplin, belajar mentaati aturan-aturan, baik itu dari orang tua, baik itu dari sekolahnya, baik itu aturan-aturan Tuhan itu sendiri. Ini proses. Jadi damai sejahtera itu, rancangan baik itu tidak datang tiba-tiba, tapi semuanya harus pakai proses. Next. Nah, kita sudah tahu ya, pelajaran dari Samuel 1 ayat pasal 1 sampai pasal 3, di situ adalah pasal yang berisi tentang lahirnya Samuel, ya. Peristiwa tentang lahirnya Samuel, di mana Samuel itu lahir dari seorang ibu yang bernama Hana. Dia sudah bertahun-tahun berumah tangga, tapi belum juga punya anak. Hana harus menderita. Hana harus hidup dengan caci makian dan hinaan dari orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian Hana berproses. Dia berseru, dia berdoa kepada Allahnya di dalam pergumulannya. Hana tidak putus asa, dia tetap setia kepada Allahnya. Walaupun di sekitarnya setiap hari dia mendengar kata-kata yang mungkin membuat hati Hana menangis. Akhirnya dengan keteguhan hati Hana, kemudian Hana mengandung, atau ada buah janin
di dalam kandungannya. Ya, itu suami Hana adalah Elkana. Kemudian dia bertanya kepada Hana, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Nah, suaminya memberikan penguatan. Akhirnya Allah mendengar doa Hana. Akhirnya Hana hamil. Dan Allah memberkati kandungan si Hana dan menjadi tumbuh dewasa. Dan akhirnya lahir Samuel. Sebelum Samuel lahir, Hana itu pernah bernazar, pernah berjanji kepada Allah, kalau nanti anaknya lahir, anaknya akan diserahkan kepada Tuhan. Anaknya akan diserahkan kepada Allah. Dan diberikanlah kepada Imam Eli untuk dididik. Apa pelajaran yang dipetik dari 1 Samuel 3, 1 Samuel 1 sampai pasal yang ketiga? Yang pertama, untuk melahirkan bangsa yang besar, pemimpin yang besar, Samuel sebagai hakim, Hana itu harus menderita. Hana menangis. Hana harus bergumul bertahun-tahun dalam doa. Itu pelajaran yang dipetik untuk melahirkan seorang hakim bagi bangsa Israel. Tidak mudah. Hana harus berjuang. Dan setelah Samuel lahir pun, Samuel itu dididik. Banyak tantangan yang dialami oleh Samuel di dalam rumah Imam Eli. Apa tantangannya? Tantangannya adalah anak-anak Imam Eli sendiri. Anak-anak Imam Eli sendiri tidak taat kepada bapaknya dan juga kepada Allah. Apa kesalahannya? Setiap persembahan yang akan dipersembahkan kepada Allah, berupa makanan, sebelum didoakan oleh ayahnya, sudah dicuri, dimakan. Wah, jahat sekali ya anak-anak Imam Eli. Tetapi Samuel tidak terpengaruh oleh anak-anak Imam Eli. Samuel tetap percaya, Samuel tetap taat kepada Imam Eli sebagai pengganti ayah dan sekaligus gurunya. Nah, di sini para kaum pemuda kasih Tuhan bahwa Samuel hadir di dalam dunia itu hadir dari sebuah pergumulan yang panjang. Ya, Hana menikah dengan Elkana bertahun-tahun tidak hamil, tidak mengandung. Hana menangis, berdoa, bergumul dengan Tuhan. Akhirnya lahir Samuel. Setelah Samuel lahir, diserahkan kepada Imam Eli. Coba bayangkan, anak yang baru lahir diserahkan kepada orang lain. Gimana ibunya? Ibunya nggak boleh nungguin. Luar biasa kan si Samuel? Nah, akhirnya lahir Samuel sebagai hakim. Itu adalah jawaban pergumulan bagi orang tuanya. Dan juga menjadi jawaban bagi kehidupan bangsanya. Nah, belajar dari Samuel yang hadir di muka bumi ini dengan berbagai macam tantangan, tapi Allah punya rancangan yang indah terhadap Samuel. Allah punya rancangan yang luar biasa. Akhirnya dia menjadi hakim. Ya, kalau salah hakim yang terakhir yang nanti akan memberkati raja-raja Israel. Itu raja yang pertama adalah Raja Saul, kemudian Raja Daud, itu yang memberkati adalah Samuel. Nah, kaum pemuda kasih Tuhan, yuk
dari belajar pengalaman-pengalaman tentang firman Tuhan yang terdahulu dan dari Samuel, kita anak-anak pemuda juga punya rancangan di masa depannya. Ayo, next. Ya. Nah, sekarang buatlah rencana untuk masa depan yang ingin Anda raih. Rencana yang masa depan yang Anda ingin raih. Apa rencana masa depan kalian? Setelah itu, doakan agar Tuhan menuntun Anda kepada masa depan yang Anda rindukan dan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau rancangannya itu baik, Allah itu akan memberkati. Ya, makanya setiap kita mempunyai schedule atau rancangan itu harus didoakan. Supaya apa? Ya, supaya rancangan itu diberkati Tuhan. Terus bagaimana, Pak? Kalau sudah punya rancangan, terus didoakan, terus rancangan itu tidak tercapai. Ya, artinya Tuhan punya rencana yang lain dari rencana kita. Karena Tuhan tahu mana yang lebih baik dari rancangan kita. Kadang-kadang hidup ini, kalau ada orang yang tidak baik datang ke kita, itu juga bisa untuk mendatangkan kebaikan. Ada juga, artinya orang jahat bisa juga datang kepada kita untuk mendatangkan kebaikan. Ada juga orang yang baik datang juga untuk menggagalkan rancangan kita. Jadi contoh sederhana begini misalnya. Ini ada seorang nenek itu lagi duduk di bawah tembok. Kemudian tongkat nenek itu jatuh karena dia mau berjalan. Datang seorang pemuda, nenek ini minta tolong kepada pemuda itu. Nah, tolong ambilkan tongkat nenek yang jatuh. Si pemuda ini menolak untuk membantu nenek. Akhirnya nenek itu berdiri dan mengambil tongkatnya sendiri. Nah, ketika nenek ini berjalan mengambil tongkatnya sendiri, tiba-tiba tembok itu roboh yang ada di belakang nenek. Coba kalau tadi pemuda itu jadi mengambilkan tongkat, nenek itu kan tidak berpindah tempat kan? Kalau tembok itu roboh, berarti nenek itu akan mati, tertimbun oleh tembok. Nah itu kadang-kadang orang tidak mau menolong kita, itu bukan berarti orang itu tidak baik, mungkin ada rencana Tuhan. Jadi kalau pemuda tadi tidak mau menolong, artinya nenek itu mengambil tongkatnya sendiri dan dia selamat. Ada juga orang-orang yang datang dengan baik, tapi justru menggagalkan rencana kita. Yuk sekarang saya berikan waktu beberapa menit, nanti silakan apa rencana untuk masa depan yang ingin Anda raih, supaya nanti bisa didoakan. Kembali ke itu Mas, full screen, biar saya bisa lihat semuanya. Ya, rancangan untuk kita di masa depan supaya nanti kita bisa mendoakan para pemuda supaya bisa ini. Jadi rancangan yang ingin dicapai, diangan-angankan. Coba mulai dari Bang Mei, sudah lama ini saya nggak ketemu Mei. Halo, Mei. Mana si Mei? Atau dari, halo Mei. Ayo, rancangan Mei apa ke depan? Supaya nanti bisa didoakan Mei.
Sinyal jelek. Sinyal jelek. Kok ngantuk suaranya ya? Halo. Ya, sambil tunggu sinyalnya bagus. Mas Yehu, apa rancangan masa depan? Ya, Pak Bagio. Ya, setengah menit silakan. Waduh. Ya, ikut rancangan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk saya, Pak Bagio. Oh, Mungkin ya apa? untuknya Yehu apa? mencari pasangan hidup, Pak Bagio. Oh, pasangan hidup. Amin. Puji Tuhan. Sama. Sama. Ya, semuanya sama ya. Ini pemuda ya. Ini Mei juga sama, Mei. Sama. Oh. Mei belum nikah ya? Belum. Geser ke sebelahnya, Tabita. Apa rancangannya, Tabita? Yang sederhana saja, nggak usah muluk-muluk, Tabita. Kuliah tepat waktu selesai. Rancangan 4 tahun ke depan. Halo, Tabita. Ya, rancangannya selesai kuliah tepat waktu. Oh. Kalau yang ini minta jodoh ini sebelahnya. Mas Abram. Ya, rancangannya hampir sama seperti Mas Medi dan Mas Yehu. Wah, ini Diaken Sasono Adi mendengar ya. Tolong nanti bisa dicarikan relasi lah. Siapa tahu di Bandar Agung masih ada. Mas Mei sudah, Mas Andri Pranowo, Andri Purwono. Halo. Halo Pak Bagio. Yo. Andri mau nikah katanya tahun depan. Gimana rancangannya Mas Andri? Nggak jauh-jauh dari Mas Yehu, Mas Abram, dan Mas Mei ya Pak. Oh ya. Berarti nanti rombongan ini ya? Rombongan. Ya. Yesa, apa rancangan ke depan Yesa? Pak, kalau saya rancangannya bisa lancar kuliahnya dan bisa selesai kuliah tepat waktu. Ya, sama ya dengan Tabita ya berarti ya. Sama dengan Tabita. Iya. Oh, nggak kelihatan wajahnya nih, lagi makan ya? Enggak. Oh, ini ada Elizabeth Alvanadia. Selamat malam. Halo Nak, apa kabar? Selamat malam, apa kabar? Baik-baik saja. Ya, gimana rancangan ke depan ini? Kuliahnya sudah selesai, tinggal koas. Ya, rancangan ke depan ya koas. Koas, terus koas selesai, Internship. bersih. Oh, belum ada rancangan ini ya, seperti Mas Yehu. Masih jauh. Wah, jauh. Ya, syukurlah. Tuntaskan dulu studinya. Mbak Sarah, halo. 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 Mana wajahnya? Nggak usah lah. Loh, Nggak usah di... nggak lihat aku. Ya, apa rancangan Mbak Sarah ke depan? Rancangannya bisa masuk kuliah yang diinginkan. Sekarang kelas berapa? Corona. Kelas 3 ya? Iya, SMA? iya. Oh, mau masuk apa? Kedokteran? Mau masuk keguruan. Oh, keguruan. Ya, mewariskan ibunya ya, jadi guru ya. Iya. Iya, amin. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Rinal ini anaknya itu ya, Mas Sulis ya? Halo Rinal. Halo, Pak. Halo. Mana wajah gantengmu? Halo. Wajah gantengmu mana? Ini, Pak. Ini Mei.
Wajah. Oh. Ya. Kelas berapa Rinal sekarang? Kelas 12, Pak. Oh, kelas 12. Sudah mau kuliah tahun depan? Kalau rencana nggak kuliah, Pak. Kenapa? Ya rancangannya ini mau mengerjakan apa yang sekarang dikerjakan dan menyiapkan untuk masa depan. Oh, jadi pengusaha. Ya, amin. Amin. Ya. Mbak Eva, mana Mbak Eva? Iya, Pak. Ya. Ini Mbak Eva siapa ini? Coba lihat wajahnya. Aku belum pernah lihat. Orang mana Mbak Eva ini? Orang Tegineneng, Pak. Orang Tegineneng. Ya. Tinggal di mana? Di sini ngekos, Pak, kerja di Margi. Oh, tinggal di mana? Di Margajaya? Di Metro. Oh, di Metro. Iya. Ya. Selamat bergabung Ini ya. calon istrinya Andreas. Hah? Jadi jelas Tome. Bis Andreas itu. Andreas. Mana wajahnya Andreas? Andreasnya Pak Heri? Ya, Oh, bukan ya Mas ini. Andreas. Loh, kok ngilang? Hilang. Oh, Isin ini. paling. Oh, si kerja ya? Iya. Oh, ya. Lanjut aja. Apa rancangan ke depan, Mas Andre? Apa? Rancangan ke depan apa? Nikah. Nikah ya? Ya. Oke, nanti apa rancangan-rancangan pemuda semua sudah saya catat ya. Jadi yang sudah bekerja milik pasangan hidup, yang sedang kuliah selesai tepat waktu dan yang tidak kuliah akan menjadi mempersiapkan diri melalui pekerjaan-pekerjaan atau jadi pengusaha. Nanti kita akan berdoa. Ini Mas Adi masih ada di sini ya, Mas Adi ya? Halo Mas Adi. Mas Alvin belum ditanyain, Pak. Mana? Mas Alvin, halo. Halo. Oh, ini ya, nomornya ini ya. Mana wajahmu, Vin? Sinyalnya jelek, Pak, kalau pakai. Oh, jelek. Naik pohon kelapa. Ya, apa rancangan ke depan, Vin? Kapan kuliah selesai? Rancangannya skripsinya kalau bisa 7 hari aja, Pak, selesai. 7 hari selesai. Amin. Nggak usah diketik ya, langsung aja maju. Kopas saja, Pak. Ya. Oke. Ya, kita akan berdoa. Minta tolong pendiakan Mas Adi ya berdoa ya. Halo Mas Adi. Mas Wasono Adi. Mas Adi, mic-nya masih di mute. Ya, dibuka, suruh buka. Ya. Ya, minta tolong kesediaan diakan Suasono Adi berdoa. Yang pertama, pemuda yang ingin memilih pasangan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, yang sedang kuliah supaya selesai tepat waktu. Dan yang lain mengusahakan pekerjaan untuk masa depannya. 3 itu aja. Ya, silakan Mas Abram, PA-nya sudah selesai untuk anak-anak semua. Jadi kita sudah tahu ya. Jadi kehadiran kita di dunia bukan untuk kebetulan,
tetapi sesungguhnya kita pemuda memiliki masa depan yang indah dalam rancangan Allah. Jadi untuk rancangan Allah supaya tercapai dengan baik, jadi kita harus bergaul ya dengan Tuhan Allah sendiri. Jadi supaya masa depan, masa muda kita menjadi masa muda yang baik, menuntut ilmu dan belajar untuk memilih pasangan hidup, ingin yang berwira swasta, itu yang terpenting. Jadi jangan sia-siakan masa mudamu dengan segala hal yang sia-sia. Jauhi narkoba ya, jauhi minuman keras, jauhi pergaulan bebas, jauhi brengsek, dan jauhi hal-hal yang membuat masa depanmu itu tidak baik. Nah, supaya kita di depan mempunyai masa depan yang baik, kita melekat dan bergaul dengan Tuhan. Demikian PA pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Nanti berdoa untuk pemuda akan dipandu oleh Diaken Somadi, dan selanjutnya kami serahkan kepada Mas Abram ya. Ya. Mbak Yesa. Mbak Yesa. Jadi karena di rumah ini mau ada rapat MPH, jadi saya keluar dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Acara dilanjutkan oleh Mas Adi dan Mas Abram. Terima kasih Pak Bagio untuk firman-Nya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Teman-teman, kita angkat pujian untuk respon firman Tuhan dulu, baru nanti doa Pak Adi itu masuk bareng sama doa syafaat. Ya. Kita angkat pujian untuk respon firman Tuhan, semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua
bagian itu. Sungguh beramat Bagian ini ke Desi ya. Harusnya ke poin saya. berarti kau jadikan hidupku, berarti Tutup. kau jadikan hidupku, Kita masuk dalam doa syafaat. Saya akan bagi doa syafaatnya nanti diawali dari Pak Adi, kemudian dilanjutkan doa untuk persekutuan kita, Mas Rinal, bangsa dan negara, Mbak Sarah, kemudian yang terakhir doa untuk kesehatan orang tua kita dan keluarga kita itu Mas Yehu. Saya ulangi sekali lagi, nanti doa syafaat diawali oleh Pak Adi, kemudian dilanjutkan persekutuan Mas Rinal, bangsa dan negara Mbak Sarah, dan orang tua Mas Yehu. Ya, teman-teman muda, jelas suara saya? Jelas Om. Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas ya? Oh ya, oke, mari kita tutup PA Pemuda ini, kita tutup dengan doa. Mari saya mengawali doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan kami, membentuk kami dari rahim kandungan ibu kami, yang telah mempersiapkan rancangan masa depan untuk kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam mempersiapkan masa depan kami, butuh waktu, butuh proses, butuh kerja keras. Tuhan, biarkanlah Tuhan yang menghimpun kekuatan kami untuk teman-teman kami anak muda. Biarkanlah anak teman-teman kami muda ini terus memiliki pengharapan hanya kepadamu ya Tuhan, menyandarkan masa depannya kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau lah Allah yang menciptakan kami. Terima kasih Bapak buat PA Zoom di malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami berdoa untuk teman-teman kami yang memiliki rencana untuk masa depan. Biarlah Tuhan berkati untuk teman-teman muda kami yang memiliki rencana atau yang sekarang masih duduk di bangku kuliah. Kiranya apa yang dikerjakan oleh teman-teman kami muda di bangku kuliah, biarkanlah boleh selesai dengan tepat waktu dan mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu. Dan nanti kelak akan menunjukkan pengabdiannya kepadamu, terlebih kepada bangsa. Kami juga berdoa untuk teman muda kami yang memiliki pekerjaan, cita-cita bekerja. Biarkanlah Tuhan ciptakan anak muda kami ini memiliki pekerjaan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Biarkanlah apapun pekerjaan yang dikerjakan oleh teman-teman kami, semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Kami juga berdoa tentunya untuk teman-teman muda kami yang memiliki rencana untuk pasangan hidup tentunya ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang tentunya dari kehendak Engkau ya Tuhan. Biarkanlah apa yang dirancang, Tuhanlah memberikan sepadan untuk masa depan, untuk pasangan hidup teman-teman kami. Ketika teman-teman muda kami bergumul, berdoa di hadapan Engkau, Tuhanlah yang menjawab. Biarkanlah semuanya hanya untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia dan kudus. Pada malam hari ini Tuhan, kami beroleh mengucap syukur atas berkat dan terutama berkat yang boleh kami rasakan, nafas kehidupan bagi kami, berkat makanan dan minuman, tempat tinggal dan pakaian yang boleh kami pakai pada saat ini. Kami mengucap Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas hari-hari yang boleh kami lalui dengan sukacita daripada-Mu. Mulai dari matahari terbit hingga waktu. Penyertaan-Mu, berkat-Mu selalu tercurah bagi kami. Biarlah kami selalu mengucap syukur atas limpah berkat-Mu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini.
Terutama pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam persekutuan kami, PA Pemuda. Walaupun hanya sebatas virtual, walaupun hanya sebatas online, kami mengucap syukur dapat berjumpa dengan teman-teman kami, dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, persekutuan yang baik ini Kau lanjutkan dan Kau karuniai Tuhan. Kau berkati dan Kau lindungi setiap kami Tuhan. Agar dalam kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkat-Mu tercurah bagi kami dan bagi sesama kami. Kami pada malam hari ini mengkhususkan doa kami. Kami mendoakan untuk persekutuan gereja kami, GKSBS Metro Kipang, wilayah Margorejo, Margototo maupun Margajaya. Kiranya berkat-Mu tercurah bagi jemaat kami. Kiranya berkat-Mu tercurah bagi pemuda-pemudi kami. Sehingga apa yang jemaat-jemaat kami lakukan dapat seturut dan kehendak dengan firman. Kiranya Tuhan, iman kami dapat tumbuh dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan menyebarkan kebenaran firman-Mu pada muka bumi. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada malam hari ini. Tuhan menyertai kami dari awal, tengahan hingga akhirnya ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kesehatan Bapak Pendeta kami, Bapak Samuel Hadiwibowo, beserta Ibu Pendeta dan anak. Kiranya Tuhan yang menyertai kesehatannya sehingga dalam pelayanan hanya berfokus melayani Tuhan tanpa terhalang untuk kesehatannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan orang tua kami yang mungkin saat ini ada yang terbaring sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan yang sembuhkan dan Tuhan izinkan ini terjadi. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang di masa tuanya, kiranya Tuhan sertai, lindungi, sehingga apa yang mereka lakukan itu hanya turut dengan kehendak-Mu saja yang terjadi dan hanya dalam rancangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk orang tua kami yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini pada kami yang secukupnya. Kami juga mengampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang terlalu kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah masuk di penghujung acara PA kita pada malam hari ini. Untuk Mas Abram, apakah ada informasi Mas yang bisa disampaikan? Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Isa. Selamat malam teman-teman, Om Adi dan rekan-rekan semuanya. Kita berjumpa lagi di Tapak Maya. Ada yang di Lampung, ada yang di Jogja, dan ada yang sedang dalam perjalanan sepertinya. Ya, malam ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar untuk agenda PA virtual Pemuda GKSBS Metro Kipang Sabtu 7 Agustus 2021. Terima kasih untuk Mbak Yesa yang sudah bertugas, untuk Pak Bagio juga yang sudah bersedia membawakan firman-Nya. Terima kasih banyak. Kemudian untuk Sabtu minggu depan, Sabtu tanggal 14, itu yang bertugas untuk pemimpin pujiannya dari Margorejo. Saya tunjuk langsung Mbak Nadia ya, untuk yang bertugas minggu depan ya, pemimpin pujiannya. Kemudian untuk pembawa firman-nya dari Majelis Jemaat Wilayah Margototo atau Margajaya. Minta tolong Mas Renal nanti yang bisa mengkoordinasi ya. Kemudian untuk linknya sama seperti biasa saya bagikan hari Jumat atau hari Sabtunya sebelum acara ini dimulai. Dan terima kasih, selamat bergabung yang baru pertama kali hadir, Om Adi. Selamat malam, terima kasih Om. Untuk Mas Andri Purwono
Selamat malam Mas Andri, selamat bergabung. Untuk Mbak Eva, selamat malam Mbak Eva, selamat bergabung. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam agenda PA virtual ini. Dan untuk kesempatan berikutnya, kami berharap teman-teman semuanya bisa mengikuti ini dan bisa bergabung dengan kami sharing tentang firman Tuhan via tatap maya. Dari saya cukup. Apakah ada tambahan dari teman-teman lain? Oh ya, yang baru bergabung juga. Tabita, selamat malam. Cukup, Mas. Oke. Terima kasih, kalau cukup bisa dilanjut untuk agenda selanjutnya. Ya, cukup. Ya, terima kasih Mas Abram untuk informasinya. Teman-teman, kita masuk dalam penutup, kita angkat pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Baik, teman-teman, acara kita sudah selesai. Sebelumnya kita foto bareng dulu ya. Ada 2 kali sesi foto. Mohon izin untuk bisa membuka kameranya, menunjukkan wajah yang terbaik, seganteng dan tercantik. Tertawa tentunya ya. Mohon izin untuk Bang Medi Imut, Mbak Eva, dan Mas Nasution. Oke.
Mas Nasution, Bang Medi, dan Mbak Eva. Kita 2 kali foto ya. Yang pertama, saya hitung 1 sampai 100. 1, 2, 3. Oke, pertama. Bentar. Baik, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Selamat malam minggu. Jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. See you. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya.